Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Senang sekali ya kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Kakak Geri. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah lagi, sertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan menjamah hati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Oke, terima sukacita surga. Ayo Kak. Yo. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Na 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 na. Hari ini aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernapas memuji Sang Raja, di
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau sediakan kepada kami semua, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan setiap orang yang mendengar, supaya firman ini boleh menjadikan kebaikan dalam setiap kehidupan kami, berbuah-buah yang lebat menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak Allah yang taat. Puji nama Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali saat ini itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita sudah menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, menikmati penyertaan yang daripada Tuhan. Meskipun kita melalui masa-masa yang sulit, tetapi penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Nah adik-adik pasti tahu ya, apa guna dari rumah? Benar, rumah adalah tempat kita tinggal. Utamanya pada saat ini di mana kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Rumah juga adalah tempat kita berlindung. Rumah adalah tempat kita menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga kita. Betapa pentingnya rumah. Nah adik-adik, sebelum Tante lanjutkan, kita saksikan ilustrasi berikut ini ya.
Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Hey, I'm gonna build here. I'm gonna build out there. All right, suit yourself. Like a person who builds a house on solid rock. Oh, yeah. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it was well built. All good here. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. All right, hey, this is nice. Like a person who builds a house on sand. Uh-oh. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Kalian sudah melihat ya ilustrasi tadi ya adik-adik ya. Ilustrasi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kisahnya ada di Lukas 6 ayat 47 sampai 49 dan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Betapa pentingnya rumah hingga Tuhan Yesus membuat perumpamaan mengenai dasar sebuah rumah. Di perumpamaan ini dikisahkan ada dua orang yang sedang membangun rumah. Yang seorang pada saat dia membangun rumah dia menggali dalam-dalam. Kemudian dia meletakkan batu dan mendirikan rumah di atas batu itu. Yang seorang lagi membangun di atas tanah. Bahkan di dalam Matius dikatakan bahwa dia membangun di atas pasir. Kedua orang ini mengerjakan hal yang baik, yaitu membangun rumah. Bukankah membangun rumah adalah kegiatan yang berguna adik-adik? Hanya saja kalau kita perhatikan dua cara yang mereka gunakan. Yang satu memilih untuk mendirikan di atas batu. Yang satu memilih untuk mendirikan di atas tanah atau di atas pasir ya adik-adik ya. Sesuai dengan kisah yang ada di dalam Injil. Tetapi kita lihat kemudian pada saat ada badai, pada saat ada banjir, apa yang terjadi pada kedua rumah ini? Rumah yang berdiri di atas batu tetap berdiri kokoh walaupun dihantam banjir dan badai. Tetapi rumah yang satu segera hancur dan banyaklah kerusakannya. Apa akibatnya? Orang yang mendirikan rumah di atas tanah atau pasir tadi jelas sudah kehilangan tempat perlindungan. Mengapa? Karena dasar yang berbeda adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Orang yang mendengar firman dan melakukannya adalah sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu tadi. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mendengar firman, orang yang melakukan firman itu disebut orang yang bijaksana karena dia sudah memilih yang terbaik. Bagaimana dengan orang yang satu? Wah, dia sebetulnya tahu juga cara-cara untuk membangun rumah. Tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Dia mengerjakannya mungkin dengan semaunya sendiri mungkin ya adik-adik ya. Meskipun bisa dibilang itu juga tidak mudah, membangun rumah bukan hal yang mudah adik-adik. Tetapi terbukti pada saat ada badai dan angin ribut dan banjir, rumah yang didirikan oleh orang yang bijaksana ini lebih tahan dan lebih kokoh berdiri. Nah adik-adik, biarlah kita semua yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Mendengar firman, melakukannya. Mendengar firman, melakukannya. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diberkati. Bagaimana ya caranya? Wah,
Banyak sekali firman yang bisa kita lakukan. Contohnya apa adik-adik? Berdoa. Tuhan meminta kita berdoa. Oh tante aku sudah berdoa mau makan. Bagus sekali. Akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian sedang mengalami kesulitan. Kalian juga berdoa terlebih dahulu. Ketika kalian sedang ketakutan. Kalian juga berdoa terlebih dahulu. Susah tante, masa takut mau berdoa dulu. Setelah semaput tante. Wah adik-adik, makanya pada saat kita melakukan firman, kita membutuhkan yang namanya ketekunan. Ya adik-adik, aku sudah doa tante dari dulu supaya COVID ini segera pergi. Kenapa COVID-nya gak pergi-pergi ya tante, malah aku gak keluar-keluar dari rumah. Nah sekali lagi tante bilang melakukannya dengan ketekunan. Adik-adik coba ulangi. Ya, ketekunan. Apakah ketekunan itu? Ketekunan itu melakukan dengan setia. Ya adik-adik ya. Selain setia, juga dengan sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh itu? Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Misalnya pada saat kalian ini sedang menyaksikan ibadah online. Wah, ada tukang es krim lewat. Nenet. Wah, kalian tetap berada di depan layar. Aku mau ibadah sampai selesai. Itu namanya sungguh-sungguh. Kalian memang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apalagi ya yang dimaksud dengan tekun? Dengan tulus, tidak terpaksa. Tante percaya semua yang mengikuti ibadah online hari ini melakukannya dengan tulus. Bukan karena dipaksa oleh papa dan mama. Nah adik-adik, lakukan ini terus menerus, berdoa. Demikian juga kalau kalian ingin tahu apa sih perintah Tuhan Yesus yang lain. Kalian bisa mendengarkan ibadah online yang lalu karena sudah diterekam di YouTube ya adik-adik ya. Dan yang akan datang. Atau membaca firman juga. Membaca firman dari Alkitab yang tentunya kalian miliki. Banyak sekali perintah Tuhan Yesus yang bisa kita lakukan. Mengasihi. Oh sudah tante, aku mengasihi papaku, mamaku, saudaraku. Bagus. Kalian bisa belajar lagi nih. Apa ya? Kasihilah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Aduh susah tante, aku dibully, aku habis-habisan. Nah belajar mengampuni ya. Dan lakukan itu dengan tekun. Tuhan bilang orang yang demikian adalah orang yang bijaksana. Orang yang mendengar firman, orang yang melakukan firman. Itu adalah orang yang bijaksana. Pasti berkat-berkat Tuhan akan turun atas orang ini. Dan firman Tuhan juga akan menjadi berkat dalam kehidupan orang yang mendengar dan melakukan. Nah adik-adik, kalau misalnya ada di antara kalian yang kesulitan untuk berdoa, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan tekun. Karena jika kalian melakukannya dengan tekun, Tuhan pasti ada hadir bersama dengan kalian, mengurapi kalian, menyertai kalian dan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Bukankah saat ini dengan doa-doa yang kita naikkan, Tuhan membuat keadaan kita seperti saat ini. Tuhan membuat keadaan kita saat ini terberkati. Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat luar biasa yang telah Engkau berikan untuk kami semua. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini bisa mengerjakan banyak kebaikan dan banyak mujizat untuk kami nikmati, tetapi juga untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kami boleh menyaksikan juga kebaikan-kebaikan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah berakhir. Tetapi kami yakin dan kami percaya penyertaan Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami.
Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Erli. Sekarang Kak Maria akan membacakan kuis untuk minggu ini. Dicatat ya adik-adik ya. Untuk kelas Musa dan Yosua, pertanyaannya. Perumpamaan tentang 2 macam dasar ada di Injil apa saja ya adik-adik? Kakak ulangi ya. Perumpamaan tentang 2 macam dasar ada di Injil apa saja? Dan untuk kelas Matius sampai kelas Daud ya. Dengarkan ya adik-adik. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri perumpamaan yang dikisahkan Tuhan Yesus dengan singkat dan dikirim pakai voice note atau rekaman audio ya adik-adik ya. Kakak bacakan sekali lagi untuk kelas Matius sampai kelas Daud. Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri perumpamaan yang dikisahkan Tuhan Yesus dengan singkat dikirim melalui voice note atau rekaman audio ya adik-adik. Dan jawabannya bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.